kita bicara kesehatan reproduksi itu adalah sebuah kondisi sehat secara fisik, mental, dan juga sosial terkait dengan kesehatan reproduksinya atau berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Nah, sedangkan kesehatan reproduksi itu ada dua sebenarnya. Kesehatan reproduksi itu sendiri, jadi kita bicara terkait dengan organ tubuh, ya, terkait dengan organ-organ reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian terkait dengan perubahan hormonal pada laki-laki maupun pada perempuan. Jadi kita nggak bicara perempuan saja nih. Betul. Kemudian kita bicara permasalahan yang mungkin terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian kita bicara terkait dengan infeksi dan sebagainya. Itu pertama kalau kita bicara kesehatan reproduksi itu sendiri. Yang kedua adalah kesehatan reproduksi, satu lagi adalah terkait dengan fungsi seksual. Jadi ada dua fungsi, fungsi reproduksi dan juga fungsi seksual. Kalau kita bicara seksual, kita bicara terkait dengan aktivitas seksual dan sebagainya. Kesehatan reproduksi itu ada macam-macam. Ada kesehatan reproduksi remaja, ada kesehatan reproduksi calon pengantin, ada kesehatan reproduksi wanita usia subur dan beberapa hal yang lainnya. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. Kalau kita bicara terkait dengan reproduksi, that's mean adalah terkait dengan sexual education, maka kita bicara kapan pertama kali kita mengenal terkait dengan seks. Seks itu that's mean sexual activity, bukan berarti aktivitas seksual, tapi seks itu berarti jenis kelamin. Nah, kapan kita tahu jenis kelamin? Pada saat kita tahu mana papa, mama, mana ayah, mana bunda. Karena di situ kita bicara jenis kelamin laki-laki untuk ayah, papa, kemudian daddy, dan kita bicara jenis kelamin perempuan ketika kita bicara terkait dengan mama, ibu, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah diperkenalkan, rata-rata di usia 3 atau 4 tahun, maka disitulah kita harus tahu terkait dengan konsekuensi laki-laki maupun perempuan. Nah, disitulah kita masuk, bahwa nanti dalam tubuh kembangnya, perempuan dia akan seperti ini, laki-laki akan seperti ini, perubahan fisiknya seperti apa, perubahan hormonalnya seperti apa, sehingga ketika dia sudah masa sekolah, dia tahu kalau saya ini perempuan, dia laki-laki, ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Makanya kenapa anak-anak PAUD diajarin no touch. Ini yang boleh disentuh, ini yang nggak boleh disentuh. Kapan harus tidur boleh mandi sama ayahnya, kapan harus mandi sama ibunya, kapan nggak boleh tidur bareng, kapan boleh tidur bareng. Disitulah konsekuensinya. Jadi sedini mungkin sebenarnya terkait dengan itu, dan itu bukan hal yang tabu. Sehingga harusnya kita orang tua harus bisa memberikan penjelasan, dan lebih penting lagi adalah kita selaku anak, Sheila, teman-teman Sheila, genre semuanya ada di rumah, berani bertanya kepada orang tuanya, jangan bertanya kepada yang lainnya terkait dengan reproduksi tadi. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Makanya kenapa sejak dini kita perkenalkan antara laki-laki dengan perempuan, termasuk juga ketika kita menjelaskan, mohon maaf nih, organ reproduksi baik laki-laki dan perempuan, maka kita tidak boleh menggunakan kiasan. Sampaikan yang sebenarnya. Karena jangan sampai nanti kita bilang, laki-laki punya pisang, perempuan punya apa. Sehingga ketika suatu saat anak kita keluar rumah, kemudian mendengar bahwa ada orang mau beli pisang, maka identiknya dengan, mohon maaf, alat kelaminnya dari orang tuanya dan sebagainya. Itu kan nggak boleh. Jadi memang sekarang beberapa literatur, beberapa buku, juga mungkin dari BKKBN juga bikin panduan bahwa memang tidak disarankan untuk memberitahu atau kita mengajarkan terkait dengan fungsi reproduksi itu dengan kiasan-kiasan. Pertama itu, sampaikan saja sehingga mereka akhirnya tidak kebingungan ketika mendapatkan ilmu yang baru yang itu sebenarnya. Yang kedua, banyak sekali juga orang tua yang masih blocking atau mungkin tidak mau menjelaskan kepada anaknya terkait, mohon maaf nih, misalnya banyak orang tua yang tidak menjelaskan ke anaknya yang gadis atau yang remaja perempuan terkait dengan haid misalnya. Apa sih itu haid? Kemudian apa yang akan terjadi pada saat haid? Sehingga akhirnya apa? Banyak anak-anak yang dia mencari tahu dengan temannya sendiri. Karena dianggap lebih nyaman. Padahal temennya juga nggak tahu terkait dengan itu. Sehingga akhirnya banyak sekali kita temukan remaja yang mungkin melakukan hal-hal tidak diinginkan. Akhirnya dia tidak tahu kalau dia hamil. Misalnya, karena dia nggak paham terkait dengan haid itu apa, kapan harus haid, kapan mulai haid, atau mungkin remaja yang
dia sudah usianya udah 15 tahun, 16 tahun tapi nggak pernah haid tapi diam saja, itu juga bisa kita temukan. Jadi terkait dengan kesehatan reproduksi, terkait dengan seks edukasi, kami selalu menyampaikan kepada orang tua, tolong sampaikan dengan bahasa yang sebenarnya. Nah, perlu cara kan? Nah, makanya orang tua pun harus belajar. Pertama adalah bahwa adik-adik remaja semuanya, genre seluruh Indonesia, bahwa kita harus belajar. Kemudian kita harus banyak baca. Kemudian kita harus benar-benar tahu terkait dengan apa itu kesehatan reproduksi. Yang berikutnya lagi adalah kita juga harus tidak malu bertanya, harus berani speak up. Kalau seandainya memang menemukan hal-hal yang kok aneh ya pada tubuh saya misalnya. Mohon maaf nih, misalnya kita bicara terkait dengan perubahan fisik nih. Kok saya udah umur 15-16 tahun saya belum haid misalnya. Atau mohon maaf untuk perempuan kok payudara saya nggak turun, nggak keluar misalnya. Yang laki-laki kok saya kalau pipis seperti ini ya. Mohon maaf kalau saya ereksi kok saya nggak lurus ya. Kalau mungkin seiseng-iseng mohon maaf nih meraba testisnya kok cuma satu ya dan sebagainya. Itu harus dipahami semuanya. Dan ketika menemukan ada masalah dalam dirinya, maka berani ngomong dan bertanya. Minimal pada orang tuanya. Mah untuk yang perempuan atau pah untuk yang laki-laki, kok saya seperti ini benar apa enggak? Kan gitu. Itu pertama itu. Yang ketiga adalah belajarlah dengan pendampingan orang tua yang paham. Yang berikutnya lagi adalah belajarlah sesuai dengan usianya. Karena kita tahu bahwa pornografi marak, kemudian informasi yang tidak benar di media sosial itu juga marak. Kemudian belum lagi pengaruh-pengaruh negatif yang lainnya dari pergaulan dan sebagainya juga marak. Ada di remaja, kedekatan kita dengan keluarga itu penting sebenarnya. Karena keluarga itu yang utama. Betul. Karena dengan kita berani ngobrol dengan keluarga, dengan ayah, bunda, kakak misalnya, maka kita akan menjadi lebih dekat dan kita pasti akan dijagain kalau ada masalah. Jadi beberapa hal itu yang harus diperhatikan karena perlu saya sampaikan bahwa masalah remaja banyak sekali terkait dengan kesehatan reproduksi. Betul sekali. Forced sexual activity pada remaja sekarang tinggi. BKKBN di SKDI tahun 2017 disampaikan anak-anak remaja rata-rata 15 tahun untuk perempuan dan 16 tahun untuk laki-laki. Persentasenya sekitar 59-67% tinggi. Kemudian kehamilan remaja 16,9%. Efek negatif dari media sosial pasti ada, dari media juga ada, di samping efek positifnya juga luar biasa banyak, dan sehingga remaja harus selektif. Belum lagi masalah rokok, remaja perokok tinggi, kemudian belum lagi masalah narkoba tinggi, belum lagi terkait dengan kekerasan seksual dan sebagainya. Tadi saya sampaikan, remaja mesti gimana? Yang pertama, belajar pada sumber yang tepat, belajar dengan orang yang tepat, dan belajar dengan cara yang tepat. Kan itu. Hoax pasti berseliweran. Tambah darah bikin hamil? Enggak lah. Enggak mungkin begitu. Kan karena proses kehamilan tidak seperti itu. Makanya pada saat kita belajar kesehatan reproduksi itu, kita juga diajarin